and on we'll go. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube baru dari gua. Kali ini gua lagi ada di Poljam dan sekarang ini dalam rangka sosialisasi perseorangan nanti akan gua taruh brosurnya di video berikutnya dan juga sekalian Semarang Politeknik Jambi yang ke-22. Dan sementara mereka lagi ada siap-siap di sini. Stand-standnya lagi standby di bawah untuk menyambut para tamu yang akan hadir di sini, terutama juga Kelurahan Pinang Merah. Oke, sekarang gua lagi ada di bawah, proses standby di bawah juga. Dan nantinya acara akan dimulai sebentar lagi. Jadi stay tune on my channel. Halo guys, kembali lagi bersama aku dan kali ini aku berada di kampus Politeknik Jambi dan dimana kampus Politeknik Jambi ini sedang merayakan Semarang Poljam yang ke-22 tahun sekaligus ada sosialisasi dari para pelaku UMKM yang diselenggarakan oleh Kemenkum Kanwil Provinsi Jambi, yang dimana di sini acaranya tidak hanya memberikan sosialisasi kepada para pelaku UMKM, tapi juga ada berbagai stand-stand yang ada di kampus Politeknik Jambi, yang dimana terdapatnya ada stand yang berisikan 8 jurusan di Politeknik Jambi yang nanti akan aku taruh di deskripsi di bawah ini. Sama juga tidak hanya itu, kita punya stand-stand yang ada di luar itu, yang dimana ada stand yang khusus untuk donor darah, ada cek kesehatan gratis, ada juga stand yang khusus untuk servis motor murah, dan juga stand untuk minuman, bahkan stand yang dari Poljamat juga ada. Nah, nanti kalian bisa lihat yang ada di video ini yang sedang berlangsung. Silakan menonton. Nah, untuk saat ini kita sedang berbincang-bincang bersama salah satu dari mahasiswa kita yang kebetulan menjadi panitia dalam acara ini. Kalian bisa lihat dan saksikan bersama-sama. Ini untuk acaranya ini diadakan di lantai mana nih? Di lantai 3 bagian bawah. Ini dalam rangka acara apa ini? Acara acara 22 jam Politeknik Jambi. Nah, di acara Semarang Politeknik Jambi yang ke-22 tahun ya. Ya, Itu dalam acaranya itu isinya apa aja? di sini ada seminar di lantai 3 aula. Terus di bawah ada pertunjukan dari perprodi, jurusan. Oh, dari Prodi perpustakannya ya. Ya, Oh, ya. Ini kira-kira acaranya selama berapa hari nih kira-kira? selama 2 hari. Selama 2 hari ya. Ya, dari tanggal 19 sampai tanggal 20. Oh, nanti sepanjang acara ini dilakukan terus ya acaranya. Iya. Nanti apakah nanti dari setiap tamu-tamunya ini akan ada keliling-keliling di fasilitas Iya. Politeknik Jambi? Nanti setelah selesai acara di tanggal 19 ini, di bagian aula nanti kita bakal turun ke lantai 1. Nah, di lantai 1 nanti akan melaksanakan tour. Sekeliling ke atas ya. Ya, Ini kalau boleh tahu ya, ini tamunya kira-kira tamunya hadirnya siapa aja? ada Bapak DPRD, Bapak Wali Kota, dan bupati dan para petani yang akan kita sumbangkan. Oh, dan katanya mungkin kalau yang mungkin saya dengar ya, kelurahan dari Pinang Merah ada juga ya? Ada. Di sini. Oh, ya. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Ya semoga aja acaranya bisa lebih rame gitu. Bisa lebih rame gitu. Bahkan mungkin kalian yang belum tahu kampus Poljam, ini kampus Politeknik Jambi yang saat ini. Ya, kita saat ini. Yang penting sekalian promosi juga lah ya. Ya. Sekalian kita promosi kampus Politeknik Jambi nanti di sini. Ya, jangan sampai ketinggalan daftarnya. Karena daftarnya masih berlangsung loh. Baik, lomba ya. Ya, betul sampai lupa gitu. Pokoknya bagi kalian yang mau lihat video ini nanti akan
ditunjukkan video-videonya di kampus. Oke, kalau begitu makasih ya. Oke, kurang gitu ya guys. Nah, setelah tadi ngobrol bersama salah satu panitia yang ada di lantai 3, bisa kalian lihat di sini videonya, mereka sedang beregistrasi kedatangan para peserta, termasuk dari para pelaku UMKM dan juga para tamu-tamu penting yang ada di dalam sana. Nah, untuk yang di bagian aula, mungkin kita tidak masuk ke sana, nanti akan kita tunjukkan videonya. Seperti ini. Saat ini gua sekarang lagi ada di lantai 3 nih, lantai paling atas, yang dimana para tamu-tamu yang penting ini akan berdatangan, dan sudah ada banyak tamu yang ada di dalam sini, dan terutama ini di dalamnya ada aula lantai 3 ya, dan ini nanti akan ada banyak isinya di sini, terutama ada tamu-tamu penting dan juga para tamu-tamu yang dari UMKM gitu. Tapi UMK-nya kita nggak tahu jumlahnya ada berapa, tapi kayaknya kalau yang gua lihat di dalam sini ini pasti rame banget. Ini pasti rame banget yang ada di sini. Walaupun kita nggak tahu jumlahnya ada berapa. Tapi yang jelas mereka yang datang ke sini untuk memberikan semacam apa ya, kayak semacam penghargaan gitu. Tapi nanti bisa kalian lihat nanti di video berikutnya. Untuk saat ini kita gak bisa lihat ke dalam dulu karena takutnya nanti terlalu ramai di sini. Oke. into oblivion. Oke, sekarang gue lagi ada di lantai 1 ya. Sekarang lagi ada di lantai 1 di kampus Politeknik Jambi ya. Ini bisa kalian lihat di sini. Itu mereka adalah para stand-stand yang menampilkan produk-produk karya mahasiswa yang ada di Politeknik Jambi. Dan for information ya, di kampus Politeknik itu ada sekitar 8 jurusan yang ada di sini. Yang pertama itu ada D3, yang dimana D3 ini meliputi 3 jurusan utama, yaitu teknik mesin, listrik, dan elektronika. Kemudian yang kedua ada yang namanya D4 atau S1 terapan, ya dimana ada 5 jurusan. Yang pertama ada akuntansi perpajakan, teknologi rekayasa perangkat lunak, bisnis digital, teknologi rekayasa pemeliharaan alat berat, dan juga teknologi rekayasa logistik. Jadi mereka semua ada di stand-stand yang ada di sana. Nanti kita akan coba ngobrol dengan mereka-mereka yang ada di sana. Kita pengen tahu apa sih stand-stand yang ada di sana gitu. Dan mereka nampilin apa aja sih hasil dari karya-karya mereka. Stay tune. Oke, sekarang kita lagi ada di stand untuk jurusan yang baru ini, namanya jurusannya teknologi rekayasa pemeliharaan alat berat. Kita udah sama dengan salah satu mahasiswa di sini, namanya siapa? Starif dari Tertan. Oke, Starif. Ini dalam stand yang ini produk-produknya mau kalian tunjukkan ke para tamu ini apa aja? Bisa dijelaskan? Di sini ada satu transmisi, terus yang kedua ini ada miniatur ekskavator, dan ini miniatur yang untuk bergerak ekskavatornya. Ini itu untuk bergerak ekskavatornya ya? Iya. Oh, iya. Berarti ini nanti semuanya, ini kan cuma miniaturnya, nanti di lapangan pakai alatnya beneran ya? Iya. Pastinya alat benerannya. Dan itu butuh waktu berapa lama sih untuk bisa menguasai teknik alat berat kayak gini? Untuk kami sekitar 3-5 tahun. 3-5 tahun ya. Nah. Oke,
Oke, kebetulan sekarang sudah ada di stand untuk jurusan baru lagi. Ya, dimana ini adalah jurusan teknologi rekayasa logistik. Ini kita bersama dengan salah satu mahasiswa yang ada di sini. Ya, boleh nama siapa? Nama saya Siti Masbuk dari Prodi Teknologi Rekayasa Logistik. Nah, rekayasa logistik ya. Nah, ini Siti, ini mungkin saya mau tanya nih. Ini untuk produk yang kalian keluarkan ini apa aja nih produknya? Bisa dijelaskan? Ini kita ada alur proses logistik mulai dari raw material, lalu supplier, manufaktur, distribusi, lalu ke konsumen. Jadi raw material itu adalah dari perkebunan, lalu dimasuk ke supplier seperti pemasoknya, baru ke gudang. Ini gudang diproses, baru didistribusikan seperti pengiriman dan ke konsumen yang akhir. Oh, konsumen akhir ya di sini ya. Oke. Lalu di sini ada gudang logistik yang kami buat. Gudang logistik ya. Oke. Ini ada loading atau unloading, yaitu tempat barang masuk dan barang keluar. Di sini ada forklift yang membawa barang masuk ke dalam. Iya, ini Ya, boleh. ini Ini kami produknya. loading ya. Baru barang masuk ke dalam. Lalu di sini ada palet. Di sini ada palet yaitu untuk alas macam-macam lah pokoknya. Lalu di sini ada warehouse rack system, yaitu rak yang paling depan atau tempat yang paling sering barang-barang yang sering keluar masuk duluan. Nah, lalu ada slow moving product, yaitu produk akhir yang jarang terkirim gitu, atau yang lama. Ya lama. Ya, lama. Oh ya. Lalu ada fast moving product, itu produk yang paling pertama, udah cepat dikirim. Jadi seperti itu aja Pak. Nah, untuk prosesnya ini kan lumayan banyak nih dari segi logistik ini nih. Ini kan mungkin lebih banyak nih. Nah, ini prosesnya butuh berapa lama? Ini kan ada yang distribusikan ini. Ini butuh berapa lama bisa sampai ke konsumennya? Nah, tapi tergantung dari produsennya Pak. Soalnya ada yang proses pengemasannya lama dan ada yang lebih cepat. Oh. Oke, sekarang lagi ada di stand untuk jurusan yang warna hijau ini. Ini namanya jurusan bisnis digital ya. Ini kebetulan ada salah satu mahasiswa yang ada di sini. Namanya siapa? Iya. Iya. Oke, untuk dunia ini seperti yang tadi ya. Produk yang kamu keluarkan ini apa aja? Ada desain grafis di sini. Bisa tunjukkan? Ini contoh desain kami. Ini dari yang kita lihat. Ya, ini karya-karya yang kami buat. Oke. Terus ada lagi produk-produknya? Itu aja sih Pak. Baik. Berarti ini semua dari produk boleh ini? Prodi bisnis digital. Ya. Ini semuanya ada karya anak presiden dan yang pastinya hasilnya bagus lah ya. Ini kebetulan juga untuk promosi kita gitu, dan kebetulan ini jurusannya di bulan baru juga enggak, tapi udah berjalan lumayan lama lah untuk prodi bisnis digital ini gitu. Berarti tidak hanya masukkan hasil desanya, tapi juga bisa kita ini ya. Nah, di sini ya di belakangku ini ada satu jurusan yang memang sedang booming banget lah saat ini. Terutama ini dalam dunia teknologi. Apalagi dalam dunia IT kan pasti terkenal ya namanya komputer. Apalagi untuk jurusan ini. Ini jurusan teknologi rekayasa perangkat. Ini kita bisa bicara dengan salah satu mahasiswa yang ada di sini. Ya, namanya Hafid ya. Oke. Dan juga ada satu mahasiswa juga yang ada di sini. Oke. Ini kalau boleh tahu nih, ya. Kalau boleh tahu nih, ini produk yang bakal kita keluarkan ini apa aja?
masuk Inggris. Oh, oke oke oke. Salah. Berarti semua webnya ini benar-benar karya anak TRPL semua ya. Bisa di oh, ini ada namanya siakat ya, dimana ini biasanya yang isi adalah dosen-dosennya ya. Mahasiswa juga sekalian. Terus ada banyak lagi, ada exam-examnya yang lainnya. Ini kebetulan ini kebutuhan untuk karyawan juga dan dosennya juga bisa di sini. Nah, ini for your information-nya, ini selain dari web ini pasti web karya yang sudah dipasarkan di masyarakat itu pastinya banyak. Terutama salah satunya adalah kalau tidak salah namanya itu Poljamat ya, kalau salah. Poljamat buka webnya juga gitu. Oke, sekarang sudah ada di stand untuk jurusan akuntansi perpajakan ya, seperti yang disebutkan sebelumnya ya. Ini program-programnya juga ada. Kita ngobrol dulu dengan salah satu dari mereka. Namanya siapa? Nadia Sumitri. Dan dia dan juga ini boleh bisa ditanya nggak, ini produk yang bakal kalian keluarkan ini apa aja? Kami itu melayani jasa ya Pak. Kami konsultan pajak, pembuatan NPWP, pengedukasi perpajakan, sama laporan keuangan. Oh, berarti ada hubungannya dengan konsultasi pajak juga ya? Iya Pak. Oh, iya. Dan juga boleh bisa dikasih tahu nggak? Kalian bisa lihat ya nih di website kayak gini. Ini juga bisa kalian konsultasikan dengan mereka ini. Dan ini memang gratis ya? Iya gratis ya. Gratis ya. Oke. Ya. Dan perlu yang kalian ketahui ini juga nih, kebetulan mereka juga bagian dari apa namanya, relawan pajak juga ya. Oke. Ya, jadi bagi kalian yang urusannya pajaknya bikinnya aduh pusing gitu, bisa kalian konsultasi mereka. Ya, konsultasinya ke situ saja. Oke. Oke, kalau tadi sebelumnya ada nilai maju jurusan ini yang disebutkan ini jurusannya jurusan D4 ya. Nah, yang ini kebetulan ada kita masuk ke jurusan yang intinya tiga favorit intinya, yaitu termasuknya adalah jurusan ini. Namanya Teknik Elektronik. Nah, dengan nama siapa? Saya Ibnu Syafii. Nah, Nazril nih. Ini kita ini sama seperti tadi yang sebelumnya nih. Produk yang kalian keluarkan itu apa nih? Ini ada beberapa produk Pak. Ya, ini keunggulannya ada seperti lamp blower. Ini lamp blower ini untuk diperlombakan Pak. Yang dimana di sini ada terdapat dua sensor yang dimana sensor tersebut dapat membaca dua berwarna hitam Pak. Lalu ada penyiraman tanah otomatis dan juga ada timbangan otomatis. Juga ini ada mobil praktik Pak. Oh, iya. Dan juga ini ada sebuah karya dari kami Pak. Nah ini sebuah robotik yang dimana robotik tersebut terdapat sebuah sensor kendali api Pak. Yang dimana kalau ada api ini otomatis menyiram Pak, memadamkan api. Oh, oke. Dan mungkin yang kamu sebutkan adalah salah satu dari yang ini yang diperlombakan ini. Ini kebetulan diperlombakan dalam rangka apa nih? Ini pernah kami perlombakan Pak di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami menampilkan ini untuk supaya daya tarik kami ke dalam codingan kita. Oh, oke. Berarti ini bisa dibilang mereka ada yang berprestasi di sini. Ya, mungkin pastinya bisa membanggakan kampus juga dan juga jurusan elektronika juga. Dan nanti produknya bakal ditampilkan ya nanti mungkin cara menggunakannya kayak gimana gitu. Oke, berikutnya ini adalah salah satu yang paling lebih
lebih meramai juga dalam jurusan Politeknik Jambi yang salah satunya adalah jurusan teknik listrik yang bisa kalian lihat di sini dengan baju yang kuning ini. Namanya siapa? Nama saya Weldy. Weldy. Oh, oke. Nah, ini sama kita seperti pertanyaan sebelumnya. Ini produk yang kalian keluarkan ini apa aja? Nah, ini ada traffic light. Gunanya untuk apa nih? Nah, ini traffic light ini kayak semacam sistem yang dibuat codingan gitu. Jadi dia diprogram, lalu ini contohnya lampu jalan pak, lampu lalu lintas gitu. Oh, lampu-lampu. Nah, Ya, jadi itu apa lagi? ini ada kayak semacam rangkaian motor, ini namanya rangkaian gol. Jadi sistem pengoperasian itu biasa untuk di pabrik-pabrik gitu pak. Oh, untuk dekat pabrik. Ya. Terus stand, ada miniatur stand. Oh, miniatur ya. Lalu ini ada variabel speed drive, yang mana ini dari variabel speed drive ini untuk mengatur kecepatan motor pak. Sehingga seperti ini nih pak. Oh iya. Coba ditentukan. Oh iya. Oh iya. Ini ada kita Nah iya. Ini salah satu alat yang di dari bawah kan. Apa? Begitu juga ketika sudah sampai di lantai 3, ketika ada yang mau turun ke lantai 2 atau lantai 1, kita tinggal tekan ini button di lantai 2. ini kurang lebih pengaplikasinya sama kayak ada contoh tempat tip ya, tip yang ada di biasanya di supermarket gitu. Ya kayak odol gitu. Dan yang ini perlu yang kalian ketahui ini jurusan listrik ini memang biasanya ya kalau yang mungkin kalian ini ya, untuk anak PLN dan segala macam itu mereka bisa kayak bikin listrik gitu ya listriknya mati. Kami juga ada layanan teknik listrik nih pak. Bisa kalian boleh pause dulu videonya, boleh kalau kalian mau baca-baca yang ini kebetulan nih ada konsultasi listrik juga. Ini ada namanya perbaikan listrik, instalasi listrik, pengarahan dan upgrade sistem listrik. Pokoknya semua yang berkaitan dengan listrik itu semuanya ada di sini. Dan yang paling penting ini biasanya kalau lulusan dari listrik biasanya ada yang kerja di PLN atau ada yang kerja di bagian listrik. Nah, pokoknya di bagian kelistrikan ada gitu. Dan salah satunya adalah contohnya karya seperti ini. Nah ini tiba-tiba di saatnya yang paling ditunggu-tunggu ini jurusan yang benar-benar bisa dibilang jurusan yang paling utama lah ya di dalam Politeknik Jambi ini. Karena di dalam biasanya kalau kalian dengar ya kalau namanya Politeknik ini biasanya yang tahu mungkin Poltekkes atau Politeknik apa gitu. Tapi di sini kalau di Politeknik Jambi itu yang paling jurusan utamanya adalah jurusan teknik listrik gitu. Bisa kita akan yang ini kita ngobrol salah satu dari mahasiswa kita, namanya siapa? Fikri pak. Namanya Fikri. Oke. Ini salah satu dari mahasiswa teknik listrik yang ada di sini, dan ini memang jurusan yang bisa dibilang paling banyak dicari. Untuk jurusan mesinnya. Dan kita juga akan tanya satu-satu. Ini produk yang kalian kuatkan apa aja? Di sini ada produk 3D printing, belum pak, masih prototipe satu pak. Habis itu ada simulasi untuk gearbox dan juga bagian strom pada mobil. Oh, Bisa dibuka ini pak. Oh ya, bisa. Dibuka dulu ya. Sekarang seraganya pak.
kurang seperti ini Pak. Ah iya ya. Oke, oke, oke. Ah, ya, ya. Ini kegunaannya, ini alatnya untuk apa nih kegunaannya? Ini alat peraga. Kayak alat peraga. Peraga dalam bentuk ini Oh, dalam bentuk ini. dan hasil dari sini. Oh, oh hasilnya di sini. Ini alatnya apa nih? Ini alat 3D printing Pak. Nanti kita style desainnya mau buat alat seperti itu kah atau mau buat gear seperti ini, nanti kita setting dulu Pak di aplikasinya, ada AutoCAD, SolidWorks, Fusion. Nah, nanti dari situ lah Pak, baru kita masukin filenya ke sini. Oh, nanti hasilnya bakal hasilnya bakal ditampilkan dan juga dibuatkan di sini ya. Iya Pak. Oh iya iya. Dan yang perlu kalian ketahui ya, di Politeknik Jambi ini lulusan teknik listriknya juga banyak banget, dan yang paling banyak dan paling ramai yang ada di sini, apalagi terutama yang mereka yang belajar mesin kan, mungkin mereka ada yang belum tahu, tapi ketika diaplikasikannya pasti jadi bagaimana mesin ini bisa dibuat. Dan kebetulan selain kayaknya itu juga loh, mungkin kamu bisa kasih tahu produk-produknya lainnya apa aja untuk yang mesin ini. Ini ada beberapa alat hasil mahasiswa teknik. Ini ada alat mesin pencacah kupas sawit, di mana untuk memudahkan para petani. Jadi tidak perlu lagi petani bingung ketika setelah panen sawit ataupun setelah masa panen itu pelepahnya tidak dibuang, jadi bisa diolah lagi menjadi pupuk. Jadi di sini inilah yang mengolah menjadi pupuk serbu itu tadi. Dan selanjutnya di sini ada mesin pemotong kentang. Mesin tersebut memotong kentang seperti yang biasanya kita lihat ada di restoran ataupun di hotel-hotel itu. Oh iya iya iya, yang kayak Di Kentucky dan segala macam. Nah itu bisa memakai mesin ini. Dia Oh. terpotong, jadi dari sini nanti terpotong sini ada dalam dalam. oh berarti ini kayak lebih kayak ini mesin alat kayak kurang Kentucky gitu lah, ayam Kentucky gitu ya. Ya, Oh, namanya pemotong. ini motornya di sini ya. Ini kira-kira untuk buatan alat-alat yang seperti ini kan lumayan berat nih alat-alatnya nih. Butuh berapa tahun ini kalau bisa selesaikan alat ini? Untuk saat ini kemungkinan itu bisa sampai 3 sampai 5 bulan. Wah, Sampai 5 wah, bulan. Tergantung alat yang dibuat itu dalam bentuk jumlahnya ataupun bagaimana desainnya. Itu menentukan jumlah waktu pembuatannya. Oh, oke. Berarti memang karena mungkin ini banyak ya mesinnya ya. Jadi Oke, this is it. Ini rangkaian acara intinya yang dimana mereka, salah satu dari mereka akan membuka tirainya yang bertanda bahwa acaranya akan segera dimulai. Ya, acaranya nanti akan segera dimulai dan bisa kalian lihat ada yang ada di sini. Bentar, mungkin saya ambil yang dari tadi. Semua tamu-tamunya ada di sini. Kita ambil yang gaya lain. Sebentar. Semua yang ada di sana, ya, yang ada di sana ini adalah tamu-tamu penting yang ada di Provinsi Jambi, ya, yang dimana yang menandakan acara ini akan segera lebih ramai, ya. Oke, mau tahu kelanjutannya apa? Stay tune, guys. Dan hari ini di depan kita adalah
motor indikator komutator. Nah, ini merupakan karya dari mahasiswa Politeknik Mesin Politik Jadi Gila Mesin. Ini luar biasa. Setelah melakukan sesi pemotongan pita dan penyerahan alat yang dibuat oleh mahasiswa Politeknik Jambi yang luar biasa yang bernama kultivator ini, dan alatnya tersebut akan diserahkan kepada selaku UMKM di bidang pertanian, yang dimana ini akan menjadi alat yang sangat berguna untuk para pelaku UMKM, yang dimana karya dari mahasiswa Politeknik Jambi ini benar-benar sungguh luar biasa. Dalam video ini kita akan bisa melihat para tamu-tamu penting sedang berjalan mengelilingi stand-stand yang ada di Politeknik Jambi, yang dimana tidak hanya menampilkan beberapa produk-produk yang dihasilkan dari karya mahasiswa Politeknik Jambi, tapi juga menawarkan jasa-jasa yang ada di Politeknik Jambi. Contohnya seperti teknik listrik itu, mereka membuka jasa instalasi listrik atau bisa perbaikan listrik dan lain sebagainya. Dan begitu juga untuk para stand-stand yang lainnya. Dan mereka begitu antusias melihat stand-stand yang ada. Dan mereka sangat menikmati sekali. Silakan enjoy. Dan habis ini kita akan ngobrol bersama salah satu dari mahasiswa kita yang jadi panitia acara ini. Oke guys, ini sekarang sudah mau masuk jam ya, sebenarnya udah jam setengah, tapi kita masih ada di ramai-ramai yang seperti ini, dan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama salah satu dari mahasiswa kita ya yang ada di Politeknik Jambi. Mungkin dari ini silakan kamu dulu. Ya, kayak gini, namanya siapa? Nara. Oke. Ini kebetulan Nara ini juga salah satu dari panitia yang ada di acara ini ya. Mungkin saya mau tanya dulu nih terkait acara ini. Ini dalam rangka acara apa nih? Ini dalam rangka acara Semarak Politeknik Semarak menuju Politeknik ke-22 tahun, serta ada sosialisasi dari Kemenkumham. Sosialisasi dari Kemenkumham ini, sosialisasinya berkaitan tentang apa nih? Berkaitan ini kurang jelas, kurang tahu juga ya Pak, karena saya panitianya di bawah. Panitia itu terbagi dua, ada yang di bawah sama yang di atas, karena kegiatan ini berlangsung dua langsung gitu. Langsung. Jadi gitu ya. Langsung, jadi terbagi. Mungkin sedikitnya itu mengenai mungkin UMKM ya Pak di atas. Oh iya, UMKM ya. Tadi kita juga saksikan juga terkait apa potongan tali dan juga menggunakan alat yang kita yang namanya mesin apa tadi? Kultivator ya. Nanti akan dipakai juga, dan ini perlu diketahui ya teman-teman ya. Mesin kultivator ini semuanya adalah karya anak Politeknik Jambi yang memang luar biasa banget. Kita kasih jempol untuk mahasiswa Jambi. Ya memang karyanya memang sangat luar biasa, dan bukan hanya sekedar luar biasa, tapi bisa mengaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Contohnya mesin itu. Nanti kalau mau tahu mesinnya itu nanti akan difotoin juga. Terus juga mengenai stand-standnya yang ada di Politeknik Jambi ini standnya ini terdiri dari stand apa aja nih? Ada 8 stand Pak. Di ini Pak, ada 8 stand Pak. Karena ini kelas ini adalah 8 program studi mahasiswa di Politeknik Jambi. Terus ada juga stand donor darah, ada stand antigen untuk cek ulang gratis. Nah, kita juga ada melakukan bazar di luar. Itu ada dari Honda, servis murah, ada sembako murah dari Poljamat, ada Sari Roti, ada IDX, ada Teh Mochi, dan lain sebagainya. Berarti banyak sekali ya bahasa-bahasa, tidak hanya bahasa dari jurusan kita ya di Polja, tapi bahasa dari yang lainnya ada juga ya, apalagi terkait dengan kesehatan gratis. Kesehatan gratis juga ada. Yang gratis gitu. Jadi tadi juga saya sempat nanya-nanya ke mereka ini yang terkait bagaimana produknya kita buatkan apa aja. Nah, kalau yang kamu ingat tuh produk yang mereka keluarkan itu apa aja? Kalau saya lebih ingatnya di bagian
akuntansi perpajakan itu mereka melayani pembuatan SPT, pelaporan SPT, atau mungkin bagi yang belum punya NPWP bisa dibuatkan langsung secara online karena di sana kita juga sudah ada relawan pajaknya, Pak. Oh, sudah ada ruang pajak yang masuk ke sana gitu. Iya, sudah tergabung, mahasiswa kita sudah tergabung sebagai relawan pajak di KPP Telanai ada, KPP Pelayangan juga ada. Oh ya, ya. Berarti ini kalau misalkan ada ruang itu ada ruang di situ berarti mudah sekali ya. Sangat mudah sekali. Mudah sekali untuk mahasiswa ini untuk kalian yang mau ngurusin pajak bisa juga datang ke sana. Dan juga ini berkaitan dengan acara ini. Gimana dengan rangkaian acara ini menurut kamu ini? Apakah lebih seru atau bagaimana gitu? Rangkaian acara kali ini sangat luar biasa, tentunya pasti ada hambatan, tapi itu tidak menjadi penyuruh semangat kami bagi para panitia, sangat luar biasa. Mungkin kedepannya kami akan meningkatkan lagi jika ada yang kurang. Nah, berarti sangat semangat lah ya. Nah, kira-kira ada harapan nggak nih untuk acara nanti ke depannya bakal seperti apa nantinya ke depan kita? Harapannya dengan diadakannya bazar atau Semarang Politeknik Jambi ini, masyarakat sekitar ataupun masyarakat di luar kota Jambi dapat mengetahui bahwa ada kampus sekeren ini di kota Jambi. Mungkin kampus bisa dikenal lebih jauh lagi dari itu. Nah, sudah lebih jauh dari sini karena kan selama ini kan kita tahu ya kalau yang namanya kampus politeknik ini yang mereka tahu mungkin kayak Poltekkes gitu kan yang kayak tahu, tapi dan mereka mungkin lupa kalau ada kampus politeknik Jambi gitu. Dan perlu diketahui ya teman-teman ya, mungkin kita sekalian promosi juga kampus kita ya. Untuk sekarang ini mungkin kita masih buka pendaftarannya untuk kampus politeknik Jambi. Jadi buat kalian yang mungkin masih bingung jurusannya apa aja, nanti akan aku taruh di deskripsi di bawahnya jurusannya apa aja. Nanti kalian tinggal daftar aja. Nanti daftarnya nanti akan share di deskripsi di bawah ini. Yang penting jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai. Oke, ini tadi sudah wawancara dengan salah satu mahasiswanya. Dan ini sekarang saya bersama dengan salah satu dosen kita yang ada di Politeknik Jambi. Ini kebetulan namanya Pak Dedi Ertogo ya, sebagai dosen dari bisnis digital ya. Jadi juga ini juga ikut aktif ini ya, aktif di TikTok juga, ramai juga. Mungkin kalian memang penasaran nama TikToknya apa, nanti bisa di bawah ini ya. Oke, ini kita mau tanya dulu nih. Tadi ya Bapak di bagian untuk unit bisnis digitalnya persiapannya apa aja? Persiapannya lebih kepada apa ya? Mengumpulkan mahasiswa, koordinasi untuk memasarkan kode bisnis digital. Dan tadi kebetulan juga ada Menkumham. Jadi prepare di situ lah, Pak Rido. Oh, prepare di situ. Emang prepare-nya terkait apa aja tuh? Eventnya terkait bagaimana kita bisa membuat perusahaan tapi dengan biaya 50.000. Keren kan? Oke, 50.000. Nah, itu nanti bisa daftar secara online. Nah, bagi masyarakat yang pengen tahu caranya, nanti bisa datang ke Politeknik Jambi temui dosen bisnis digital. Nah, salah satunya adalah ini. Kalau kalian mau penasaran juga bisa DM juga dengan Pak Joko gitu. TikTok juga ada. Paling aktif di TikTok gitu. Kalau biasanya Pak ini lebih sering-sering live inilah palingan produk-produk gitu. Nah, berkaitan dengan acara ini nih Pak Dedi. Bagaimana dengan acara ini? Apakah benar-benar seru atau bagaimana gitu? Wah, acara ini seru, apalagi kalau ada Pak Rido. Nah, tambah lebih seru lagi kalau ada speakernya, terus dinyanyiin oleh Pak Rido. Wah, Itu Masya Allah. wah. Bisa lebih seru dan semarak. Nah, sesuai dengan tema kita Pak Rido. Semarang Poljam 22 tahun. Mantap. Aturannya Pak Rido itu harus menyanyikan sebuah lagu. Karena suara Pak Rido ini, bro, itu Masya Allah. Menggunakan tua, bro. Ampun itu. Mungkin kalau kalian penasaran juga bisa cek di TikTokku kalau Iya. mau. Karena memang ada sering nyanyi kan? Waduh. Sering nyanyi di TikTok kan? Waduh, iya. Mungkin kalau kalian penasaran juga. Cuma TikToknya apa? TikToknya. nanti disertakan di bawahnya juga. Gitu. Di sini ya. Ya, Nanti bisa lihat suara emas dari Bung Rido. Aduh, pastinya lebih seru. Yes. Juga dengan kegiatannya juga. Mungkin kalau kalian penasaran dengan suara saya, mungkin bisa di video berikutnya.
Oke, kenalkan namanya Pak Awi. Kebetulan dia sekarang jabatannya sebagai PJS LP2N. Sekarang LP2N gitu. Yang juga beliau adalah salah satu dari ketua untuk acara Semarang Poljam yang ke-22 ya. Nah, gitu. Mungkin kita mau tanya dulu nih sedikit aja. Di sini untuk jadi ketuanya ini apa yang Bapak persiapkan dari acara ini? Nah, jadi saya Alwi, saya PIC dari kegiatan sosialisasi layanan persyaratan perorangan. Ya, itu yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum ya, antar wilayah Jambi. Nah, jadi yang saya siapkan itu Pak, pertama mengenai tempat ya, fasilitas sekolah, dan di acara tersebut ada beberapa KM, dosen sama mahasiswa dari Jambi. Nah, jadi acara sosialisasi itu melibatkan 8 orang panitia dari mahasiswa PD Pak. Ya, itu yang disiapkan. Jadi luarannya itu berharap UMKM, dosen dan mahasiswa bisa mendirikan PT orang. Oh, jadi mereka mau kayak buat PT sendiri ya? Ya, terus berlandaskan hukum. Ah iya, yang penting memang ada sama hukum. Ya. Selain dari kegiatan ini, ada apalagi kegiatannya gitu? Kan pasti banyak kan kegiatannya yang dijalani gitu. Sangat banyak ya di Semarang Poljam ini. Cuma saya hanya fokus di satu kegiatan ya, sosialisasi pelayanan persorangan perseroan perorangan. Jadi kalau untuk yang lainnya itu dari tim PIC yang lain. Oh ya, bahasa lainnya. Oke, mungkin bisa lakukan. Dan perlu saya tanya ini dihadiri oleh siapa aja? Tadi kan banyak nih tamu-tamu penting ini. Ini siapa aja? Wali kota diwakili oleh staf ahli bidang SDM ya, diwakili. Kemudian dari kepala kantor wilayah Kemenkumham Jambi. Oh, Kemenkumham Jambi. Ya, itu diwakili kabitnya Abu. Oh, kabit itu. Nah, kemudian dari camat, lurah, dan RT itu kelurahan Benang Merah. Oh, sekolah kira-kira. Jadi semua itunya ada di situ. Ya, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Jadi acaranya penting, dan juga tadi kita juga sudah menyaksikan ya proses kita dan juga penyerahan dari mesin kultivator ini ya. Jadi kayak kita harapkan ya semoga produk yang kita pasarkan kepada kalian ini bisa bermanfaat untuk kalian. Gitu. Oke, kalau gitu mungkin Bapak lagi ada kesibukan ya. Terima kasih ya. Oke, cukup sekian video vlog kita kali ini, dan seperti biasa setelah dari vlog yang kita sampaikan dan juga beberapa dari salah satu dosen dan juga mahasiswa kita yang sudah kita wawancarai, kita sekalian mau mempromosikan kampus Politeknik Jambi yang ada di Kota Jambi dan khususnya Provinsi Jambi juga, supaya kampus Politeknik Jambi ini bisa dikenal oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Jadi untuk kalian yang mau ikut atau mau mendaftarkan kuliahnya di kampus Politeknik Jambi, nanti sudah kusertakan link Politeknik Jambi di bawah ini. Nanti kalian bisa akses di situ. Dan jangan lupa untuk terus menyemangati para mahasiswa yang ada di Politeknik Jambi ini agar bisa terus melakukan inovasi-inovasi lebih supaya nanti bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Jadi itulah video vlog kita pada hari ini. Semoga vlognya di sini bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Jadi terima kasih sudah menonton. Arigatou gozaimashita. Gracias amigos. See you later, homie.